Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prawasini. Saya di sini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 nanti ya Mbak ya. Iya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rus. Ya Mbak Rus. Atas nama pasien Upin ya, Adik Upin. Nah, saya di sini ingin memberikan pendidikan kesehatan terkait peran keluarga untuk pentingnya perawatan pasien pasca di rumah sakit dan untuk mencegah kekambuhan gitu. Karena kan di Upin di sini sudah mau pulang ya Mbak ya, jadi keluarga harus tahu apa aja sih pendidikan kesehatan atau apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan keluarga untuk menyambut pasien gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah kontrak waktu ya Mbak ya. Iya. Ya, kali ini kita akan pendidikan kesehatan sekitar 5-10 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Langsung saja Mbak ya. Apakah tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak. Menurut Mbak, kambuh itu apa sih Mbak? Kambuh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu umat gitu, umat lagi gitu. Umat kembali gitu ya. Ya, jadi kalau dari bahasa ya seperti itu benar gitu ya. Jadi kekambuhan ini adalah kambuh atau munculnya gejala-gejala kembali atau gejala penyakit pada status mental pasien yang sama dengan pada proses yang telah dilalui pasien gitu. Jadi kambuh kembali seperti itu. Dan itu bisa masuk ke rumah sakit kembali. Nah, jadi angka kekambuhan ini itu semakin meningkat Mbak ketika pasien tidak didukung dengan keluarga yang memiliki emosional positif seperti itu. Jadi peran keluarga ini sangat penting. Ketika peran keluarga ini menjadi faktor dalam mendukung kesembuhan pasien, maka pasien ini akan meningkat kesembuhannya atau terjadi kekambuhannya itu menurun presentasinya gitu. Dan sebaliknya ketika memang nanti peran keluarga itu tidak mendukung, maka kekambuhan pasien itu akan meningkat atau bisa balik ke rumah sakit kembali seperti itu. Terus yang kedua, keluarga harus paham tentang faktor yang menghambat gitu ya, faktor yang mengalami kekambuhan gitu. Ada 4 faktor yang keluarga harus tahu. Yang pertama adalah klien sendiri terkait minum obat. Jadi kalau gangguan jiwa itu memang minum obat itu harus teratur Mbak. Jadi ketika minum obat sudah tidak teratur, maka kondisi mental pasien itu akan terganggu dan akan mengalami kekambuhan. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah terkait dengan dokter atau resep dokter yang diberikan. Jadi kan minum obat ini jangka panjang. Ketika resep dokter ini berefek ya Mbak, itu bisa menimbulkan depresi dan lain-lain. Nah, ini urusan dokter. Jadi nanti bagaimana dokter mewaspadai agar efek samping ini tidak menimbulkan kekambuhan seperti itu. Terus yang ketiga adalah pasien yang sudah pulang dari rumah sakit ini harus ada penanggung jawab dari puskesmas setempat gitu. Jadi tetap harus dipantau dengan puskesmas. Nanti kita akan fasilitasi untuk melaporkan ke puskesmas seperti itu ya Mbak ya. Jadi keluarga harus selalu mengontrol gitu ya bagaimana keadaan pasien dan selalu kontak dengan puskesmas setempat gitu ya Mbak. Iya. Terus yang keempat, nah ini keluarga. Jadi keluarga ini sudah ditekankan di awal tadi bahwa keluarga ini sangat penting, merupakan faktor dasar karena keluarga ini adalah orang terdekat pasien. Jadi ketika orang terdekat saja tidak bisa membuat pasien nyaman gitu ya, siapa lagi yang harus dipercaya pasien gitu. Jadi keluarga ini harus menjadi support system yang paling kuat seperti itu, ya Mbak ya. Oke. Yang keempat, selanjutnya pembahasannya adalah gejala kekambuhan gitu. Jadi keluarga harus tahu nih tanda-tandanya gimana sih pasien atau keluarga yang mengalami kekambuhan. Yang pertama adalah pasien itu mengalami nervous anxietas atau kayak gimana ya, cemas seperti itu, terus nggak mau makan, menarik diri, tidak minat untuk hal apapun.
minder di kamar, tidak nafsu makan. Nah, hal itu bisa menjadi tanda-tanda pasien itu mulai mengalami kekambuhan seperti itu. Terus tadi sudah gejala dan kambuhan ya Pak. Sekarang masuk ke keluarga gitu ya. Jadi ada beberapa poin penting keluarga harus tahu, yaitu tugas kesehatan keluarga. Nah, yang pertama adalah keluarga harus mengenal masalah kesehatan pada keluarganya gitu. Jadi sebelumnya Mbak sudah dilakukan pendidikan kesehatan ya Mbak terkait bagaimana pasien itu menderita. Sekarang kan pasien menderita mau bunuh diri ya Mbak ya. Nah, itu Mbak sudah dilakukan pendidikan kesehatan ya Mbak? Belum ya? Ya, nanti saya akan sampaikan lagi ya Mbak ya, bagaimana bunuh diri itu gitu ya. Terus yang kedua yaitu membuat keputusan masalah kesehatan yang tepat gitu. Jadi keluarga harus tahu mana sih keputusan prioritas kesehatan bagi keluarganya gitu. Jadi keluarga harus tahu. Nah, gimana cara memutuskannya? Yang pertama yang tadi, berarti kita keluarga itu harus tahu apa aja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya kekambuhan, timbulnya penyakit baru atau enggak bagaimana cara mengatasinya kayak gitu. Jadi keluarga sudah ada prioritas kesehatannya seperti itu. Yang ketiga adalah memberi perawatan pada anggota yang sakit gitu. Jadi keluarga kalau dalam penanganan pasien gangguan jiwa berarti harus support system lingkungan dan sebagainya itu harus bagus seperti itu. Nah, ketika pasien itu mengalami gejala-gejala kayak ansietas dan sebagainya gitu ya, keluarga masih bisa menanganinya, ya diusahakan keluarga bisa menangani gitu ya. Kalau tidak, maka lanjutkan ke puskesmas tempat atau masukkan ke rumah sakit jiwa seperti itu. Terus yang keempat yaitu memodifikasi lingkungan. Jadi lingkungannya aman kayak gitu, pasien akan tenang gitu ya, aman juga gitu. Jadi mentalnya juga akan bagus seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah merujuk pada fasilitas kesehatan. Nah, yang dikatakan ketika hal-hal yang di atas itu, yang tadi ya, yang memahami, yang tidak bisa merawat keluarga itu ketika tidak bisa terrealisasi atau terkompensasi oleh keluarga gitu ya, maka keluarga harus menyerahkan ke fasilitas terdekat. Nah, yang terakhir ya Mbak, ini yang paling penting nih, mungkin peran keluarga dalam memperlakukan gangguan jiwa gitu ya. Jadi kan kita kadang melihat orang dengan gangguan jiwa itu kayak hal yang aneh gitu ya. Tapi kita sebagai keluarga adalah orang yang harus melihat pasien ini sebagai keluarga. Dia sama seperti kita, tapi memang lagi sakit gitu ya, bukan hal kutukan dan lain sebagainya gitu. Yang pertama adalah keluarga yang harus tahu adalah keluarga harus perlu mempertahankan atau memberikan support harapan dan optimisme sembuh gitu. Jadi keluarga harus memotivasi bahwa kamu bisa sembuh gitu. Karena hal itu yang bisa menguatkan pasien gitu ya Mbak. Terus yang kedua adalah peran keluarga, yaitu pemberian obat. Ya, hal ini penting gitu ya. Selain memotivasi, keluarga itu harus mengawasi, mengontrol meminum obat, bagaimana, atau biasanya tuh pasien akan menyembunyikan obat di bawah lidah. Nah, itu harus diawasi gitu. Terus yang ketiga adalah mengontrol ekspresi emosi pasien yang ada di rumah. Jadi emosi keluarga itu harus ditahan Mbak. Karena kenapa? Ketika emosi keluarga itu tinggi, maka akan mempengaruhi mental pasien dan akan memperparah keadaan, menimbulkan kekambuhan seperti itu. Jadi kontrol emosi keluarga itu harus penting seperti itu. Jadi harus manajemen konfliknya harus bagus gitu kan.
Terus yang keempat adalah peran keluarga dalam meningkatkan fungsi efektif gitu. Jadi fungsi efektif ini termasuk motivasi, terus membuat senang, menciptakan rekreasi, apa sih yang dimau pasien gitu. Kita harus menimbulkan efektif atau kebahagiaan-kebahagiaan yang disukai oleh pasien seperti itu. Ya. Terus sudah Mbak, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan, ketika memang nanti keluarga itu sudah tidak bisa menangani pasien gitu ya, langsung saja hubungi fasilitas kesehatan gitu agar segera ditangani seperti itu. Ya. Saya Mbak penyampaiannya. Sebelumnya ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu saya akan mengevaluasi ya Mbak terkait apa yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi yang pertama, menurut Mbak bagaimana sih peran keluarga dalam proses menekan kekambuhan atau menyembuhkan pasien seperti itu? Ya, terutama itu adalah mensupport adik kita yang sakit itu, terus memberikan obat-obatan dan memastikan dia tidak kambuh lagi. Baik, berarti memang keluarga itu hal yang penting, jadi garda terdepan gitu ya Mbak ya. Obat jangan lupa, selalu konsul gitu ya. Kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit gitu ya Mbak. Oke. Berarti sudah sedikit paham ya Mbak ya. Nah, ini ada leaflet untuk dibaca di rumah menjadi pedoman gitu ya. Ketika ada apa-apa silahkan hubungi kami gitu ya. Saya permisi dulu.